Halo semuanya, saya Anarga. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hukum Gauss. Jadi ini sebenarnya adalah materi fisika pekan kedua, yaitu masih seputar medan listrik. Cuma kali ini kita akan mendekatinya menggunakan hukum Gauss. Jadi hukum Gauss itu sebenarnya apa? Hukum Gauss itu sebenarnya adalah seperti cara gampang untuk mencari medan listrik. Kalau kita pakai hukum Coulomb, mungkin kita untuk benda-benda yang muatannya kontinu agak sulit karena kita harus menggunakan integral yang ribet. Nah, ini bisa dipermudah dengan menggunakan hukum Gauss kalau bendanya memiliki simetri yang tinggi. Nah, tapi sebelum kita mempelajari hukum Gauss, kita harus terlebih dahulu mempelajari apa itu yang disebut dengan flux listrik. Jadi flux listrik itu didefinisikan dengan rumus di bawah ini. V biasanya atau mungkin biasanya VA untuk membedakan dengan flux magnet itu adalah dot product antara vektor E medan listrik dan vektor A, yaitu vektor permukaan. Karena dot product jadinya ya E dikali A kali cos theta. Dengan A ini adalah luas sebuah permukaan. Jadi flux itu kan sebenarnya bisa didefinisikan sebagai jumlah garis medan listrik atau garis medan yang melewati suatu permukaan dengan tegak lurus begitu. Makanya di sini ada dot product dan di sini ada cos theta. Jadi yang dianggap sebagai flux itu hanya garis medan listrik yang melewati permukaan itu dan tegak lurus dengan permukaannya. Nah, kemudian flux listrik kalau dalam bentuk integral jadinya seperti ini, yaitu V sama dengan integral E dot dA. Nah, vektor A atau dA, ini vektor permukaan, itu arahnya tegak lurus dengan permukaan. Jadi misalnya seperti yang di bawah ini, misalnya permukaannya seperti ini, arah vektor A atau dA-nya itu sebenarnya tegak lurus seperti ini. Di θ-nya adalah antara medan listrik E dengan arah vektor permukaan. Seperti ini. Jadi seharusnya seperti ini ya. Ini diubah aja. Nah, kalau misalnya sudutnya di sini tadi kita pakainya jangan cos tapi kita pakai sin. Misalnya ini V, maka ini juga sebenarnya sama dengan E A sin V. Nah, jadi misalnya nih ada permukaannya miring seperti ini, kemudian sebuah medan listrik homogen berarah ke X positif. Flux dari medan listrik ini adalah jumlah garis garis medan yang melewati permukaan ini, tapi yang dihitung hanya komponen yang tegak lurus dengan permukaannya saja. Makanya EA cos theta atau EA sin V. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa flux itu akan maksimum jika medannya tegak lurus dengan permukaannya. Misalnya ini permukaannya permukaan A, terus medannya medan E, dan tegak lurus itu fluxnya maksimum. Sedangkan seandainya medannya sejajar atau searah dengan permukaannya, ini misal permukaan A, medan E, ini fluxnya nol karena tidak ada yang menembus permukaan itu. Sedangkan kalau di yang maksimum tadi semua garis medannya yang medan homogen bisa menembus permukaannya dengan tegak lurus.
Nah, kemudian dalam kaitannya dengan hukum Gauss, kita biasanya akan membahas flux dalam permukaan tertutup. Permukaan tertutup itu apa? Misalnya bola, kubus, silinder, ya pokoknya kayak bangun ruang, permukaannya bangun ruang gitu. Nah, kalau dalam permukaan tertutup, vektor dA atau vektor permukaan tadi akan selalu berarah ke luar permukaan itu, tapi tetap tegak lurus dengan permukaannya. Jadi misalnya ini kubus, ini akan ada dA yang ke bawah, terus di permukaan yang sebelah sini dA-nya keluar ke sini begitu, yang di atas juga sama, samping sana juga arahnya ke sana, ini lurus ya. Dan sama dengan sini, sama dengan bawah dan belakangnya. Jadi vektornya selalu berarah keluar. Sedangkan kalau di permukaan terbuka seperti tadi, bisa jadi keluar, bisa jadi ke dalam. Nah, sekarang kalau flux dalam bentuk integral, tapi dalam permukaan tertutup, itu ditulisnya seperti ini. Flux listrik sama dengan integral tertutup. Ya, ini ada tanda bulatnya itu untuk permukaan tertutup, E dot dA. Nah, kemudian kita bisa melihat, ini contoh sederhana saja, misalnya ada muatan titik sebesar Q berada di pusat bola berjari-jari R, kita bisa menentukan berapakah flux yang melewati bola tersebut. Ini dalam kasus ini tidak ada medan listrik eksternalnya. Jadi semua medan listriknya asalnya hanya dari Q. Nah, kalau kita lihat dalam bola, bola itu adalah permukaan tertutup. Jadi kita bisa pakai rumus yang ini tadi. Integral tertutup E dot dA sama dengan flux elektrik. Nah, sekarang tapi bagaimanakah flux dalam sebuah bola dari muatan titik? Sekarang kita coba arah medan listriknya kita lihat. Kalau dari muatan titik ini, medan listrik itu arahnya menyebar kan. Titik ke sini, dia menyebar secara radial dan dia simetris. Sini, sini, sini. Lalu juga ke sini. Ya dia sebenarnya menyebarnya secara radial. Karena dia menyebar secara radial, kalau kita lihat dia sebenarnya di setiap saat dia menembus permukaan bolanya, besarnya sama, dan dia selalu tegak lurus dengan permukaan bolanya. Atau dalam kata lain, misalnya ini kita teruskan ya, lalu dia akan selalu tegak lurus dengan vektor permukaan bolanya. Ini dA dan ini E. Sama juga di sini dA, di sini dA, dan di seluruh bola ini. Nah, maka kalau kita melihat flux, A-nya itu kan adalah luas permukaan yang ditembus oleh garis gayanya secara tegak lurus. Kalau kita lihat sini, jadi sebenarnya integralnya ini bisa kita ubah karena ternyata di semua titik di permukaannya sama saja, jadi bisa kita ubah jadi E dikali A sama dengan flux yang kita cari. Nah, kita asumsikan E ini adalah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Q itu tadi ya, tapi kita tidak akan menyatakannya dalam Q untuk saat ini. Nah, kemudian A-nya ini apa? Karena dia menembus seluruh permukaan bolanya dengan tegak lurus, ya berarti A-nya adalah luas permukaan bola, yaitu 4 pi r kuadrat.
Jadi ini kalau fluksnya kita nyatakan dalam E, dia adalah E kali 4 pi R kuadrat. Nah, begitulah kurang lebih. Nah, kemudian ini adalah salah satu syarat supaya kita bisa menggunakan hukum Gauss. Nah, hukum Gauss itu apa sebenarnya? Penerapannya dari yang tadi dirumuskan dengan ini. Kalau kita lihat suku yang di kiri ini sebenarnya adalah flux ya. Ini adalah flux sama seperti ini tadi. Sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Q enclosed itu apa? Q enclosed itu muatan yang dilingkupi atau tertutup oleh apa yang kita sebut sebagai permukaan Gaussian. Jadi permukaan Gaussian itu apa? Jadi dalam hukum Gauss kita kayak bikin permukaan pura-pura gitu. Jadi sebenarnya nggak ada, cuma kita buat untuk mencari medan listriknya. Karena seperti kita di sini menggunakan flux, flux kan harus menembus suatu permukaan. Nah, kalau dalam hukum Gauss, fluxnya itu adalah medan listrik yang menembus permukaan Gaussian ini. Dilingkupi oleh permukaan Gaussian. Nah, terus bagaimana? Contohnya gambarnya adalah ini. Misalnya kita punya muatan positif Q di tengah. Kita untuk mencari medan listriknya di titik ini, di permukaannya ini, kita misalnya mau mencari medan listrik di R, kita bisa membuat permukaan Gaussian berbentuk bola yang berjari-jari R. Nah, kita mencari medan listrik di R, ini kan kalau misalnya pakai hukum Coulomb biasa kita udah tahu ya jawabannya E-nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat gitu kan ya. Nah, terus sekarang kita coba turunkan ini dengan menggunakan hukum Gauss. Jadi pertama kita ada permukaan Gaussiannya yaitu sebuah berbentuk bola karena seperti yang di atas tadi medan listrik dari muatan titik itu radial. Jadi kita ambil bentuk bola supaya di semua titik di bola medannya sama. Kemudian kita cari fluxnya. Ini rumusnya menggunakan yang ini kan bola seperti yang tadi berarti fluxnya adalah E kali A sama dengan E kali 4 pi R kuadrat. Nah, ini kemudian sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0. Nah, Q enclosed-nya ini apa? Q enclosed-nya ini adalah Q yang tertutup oleh permukaan Gaussiannya. Jadi seandainya di luar ini ada muatan lain, itu tidak kita pedulikan. Kita hanya mempedulikan muatan yang ada di dalam permukaannya aja. Kalau ada muatan lain tidak tidak ikut dihitung. Nah, ini Q enclosed dibagi epsilon 0. Ini bisa kita lanjutkan ke samping aja ya. Ekivalen dengan E kali 4 pi R kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Kalau kita pindah luaskan, kita akan mendapatkan bentuk 1/4 pi epsilon 0 kali Q per R kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian, ini kan baru muatan titik. Nah, bagaimana kalau muatannya itu tersebar dalam sebuah isolator? Jadi isolator itu apa? Isolator itu benda yang muatan di dalamnya tidak dapat bergerak bebas. Jadi dia sebenarnya bisa aja bermuatan, cuma muatannya nggak bisa bergerak bebas sehingga ujung-ujungnya dia muatannya bakal tersebar di dalam volumenya. Entah tersebarnya merata atau enggak itu tergantung soal lah. Nah kemudian ini baru muatan titik. Bagaimana kalau misalnya sebuah bola pecel bermuatan? Jadi ini bola pecel ya. Anggap ini ada sebuah bola pecel
dengan muatan total sebesar Q yang tersebar merata. Nah, kalau kasusnya bola pecel isolator seperti ini, seandainya kita ingin mencari medan listrik antara di dalam bola dengan di luar bola itu akan berbeda. Jadi, tapi cara mencarinya bagaimana? Tentu saja seperti biasa pakai hukum Gauss. Karena kita di sini sebenarnya kita bisa mencari tanpa menggunakan hukum Gauss, tapi bakal ribet dan susah. Jadi, tapi kalau kita pakai hukum Gauss jadi gampang sebenarnya. Nah, jadi misal kita mau mencari pertama untuk medan listrik di luar bolanya. Kita sebutnya R lebih besar, R kecil lebih besar dari R besar. R kecil itu apa? R kecil itu jari-jari permukaan Gaussiannya. Nah, kalau untuk lebih besar atau medan listrik di luar bolanya, kayak R kecilnya ini, kita bikin permukaan Gaussiannya di luar bolanya, dan seperti tadi, integral tertutup, EDA sama dengan Q enclosed per epsilon 0, dan kita bisa lihat ininya sama ya, 4πr kuadrat kali E. Nah, kalau kita buat permukaan Gaussiannya di luarnya seperti ini, kita bisa melihat bahwa seluruh bolanya dilingkupi oleh permukaan itu. Dan seluruh bolanya dilingkupi oleh permukaan itu berarti juga seluruh muatannya dilingkupi oleh permukaan itu. Dan seluruh muatannya dilingkupi oleh permukaan Gaussian ini berarti Q enclosed-nya adalah Q besar, epsilon 0. Sehingga kita dapatkan medan listriknya adalah Q per 4πr kuadrat epsilon 0. Atau ini sama kayak muatan titik ya sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita ambil sebentar. Sekarang kalau kita mau mencari medan listrik di dalam bolanya, dia akan berbeda. Oh iya, terus ini kan vektor, dia arahnya adalah ke R topi ya. R topi itu ya ke luar sini, radial. Kemudian kalau kita mau mencari di dalam gimana? Kalau kita mau mencari medan listrik di dalamnya, berarti kita juga harus bikin permukaan Gaussian lagi. Tapi kali ini R kecil atau jari-jari permukaannya lebih kecil dari R besar atau jari-jari bolanya. Nah, kalau misalnya R kecil lebih kecil dari R besar, kita harus memperhatikan perbedaan utamanya di sini adalah bahwa muatan yang dilingkupi itu pasti lebih kecil dari muatan totalnya. Karena di bawah sini misalnya ini ada muatan yang tidak dilingkupi, kan dia muatannya tersebar merata dan di atasnya juga, di sampingnya juga. Jadi ya di luar jari-jari ini ada muatan yang tidak dilingkupi. Nah, gimana cara mencari muatan yang dilingkupinya? Kita sebenarnya bisa menggunakan perbandingan volume saja. Tapi kalau misal bingung pakai perbandingan volume, kita bisa berhubung ini muatannya tersebar merata, kita bisa mencari rho-nya dulu. Rho itu adalah rapat muatan yang dirumuskan dengan Q per volume bola. Nah, untuk kemudian kita gunakan hukum Gauss. Seperti tadi sampai sininya sama.
Dan yang di suku kirinya juga sama. Jadi kali 4 pi r kuadrat sama dengan Q yang enclosed-nya adalah volume bola Gaussian kita dikali rho. Karena kan yang kita cari yang ditutup permukaan Gaussian, sedangkan dan kita tahu bahwa rapat muatannya adalah Q per 4 per 3 pi r pangkat 3. Jadi ini dikali volume bola kita, bola Gaussian, per epsilon 0. Nah, lanjutkan di sini. Ini kita lihat P-nya bisa dicoret saja. Meskipun akhirnya sama aja sih. Nanti aja mending. Nah, terus kita bisa lihat ini jadi E kali 4 pi r kuadrat. Kalau kita substitusikan kembali rho-nya, kita dapatkan Q per 4 per 3 pi r pangkat 3, R besar pangkat 3, dikali 4 per 3 pi r kuadrat. Maaf, pi r pangkat 3, R kecil, R Gaussian-nya, per epsilon 0. Nah, ini 4 per 3-nya habis, 4 per 3 pi-nya. Sehingga kita dapatkan E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q dikalikan, ini R-nya bisa dicoret, R per R pangkat 3. Ini kalau kita lihat meskipun bentuknya beda, tapi dimensinya sama dengan yang tadi ya, yaitu Q per R kuadrat. Atau kalau kita tulis pakai K ya jadi K Q R per R pangkat 3 gitu. Nah itu untuk bola pejal. Nah sekarang misalnya untuk sebuah kabel. Kalau kabel kita tahu bahwa dia medan listriknya arahnya radial. Ini kabel yang panjangnya tak hingga ya. Gini, yang ke belakang. Ini dalam bidang seperti ini ya. Nah, itu. Atau kalau kita lihat dari tampak depannya ini kabel seperti ini. Nah, kalau kabel kita akan bisa menggunakan hukum Gauss juga, cuma kita bukan pakainya bola, tapi kita pakai permukaan Gaussnya bentuknya silinder. Dan luas permukaan yang kita pedulikan bukan luas permukaan totalnya, tapi cuma luas permukaan yang ditembus oleh medan listriknya, yaitu luas selimutnya. Jadi ya kita tulis dulu aja ETA. Misalnya kabel ini mempunyai muatan persatuan panjang lambda gitu ya. Sama dengan Q enclosed kali, maaf, dibagi epsilon 0. Nah, terus misal panjang silinder kita ini adalah L, terus jari-jarinya R, maka fluxnya dia akan menjadi kasih dulu biar jelas. Kemudian dia fluxnya akan menjadi E dikali luas bidang permukaan yang ditembus oleh
apa namanya oleh garis-garis medan listriknya secara tegak lurus, yaitu selimutnya. Itu 2πrl. Itu sama dengan Q enclosed-nya. Q enclosed-nya adalah muatan persatuan panjang dikali panjang daerah yang tertutup oleh permukaan ini, yaitu L, bagi epsilon 0. Kita lihat L-nya bisa dicoret. Kita dapatkan E sama dengan lambda dibagi 2 pi r epsilon 0. Nah, kemudian salah satu bentuk yang umum lagi adalah sebuah plat. Jadi plat ini luasnya tak hingga, dia memberikan medan listrik ke sini dan juga ke sana. E, gitu. Nah, kalau begini kita sebenarnya bikin permukaan Gaussiannya dalam bentuk seperti balok atau kubus gitu. Dan fluxnya ada seperti ada dua suku ya. Jadi integral EDA, misal rapat muatannya sigma, sama dengan Gn close bagi epsilon 0. Nah, ini fluxnya ada dua arah. Misal luas permukaan Gaussian kita yang ditembus oleh medan listrik ini adalah A, maka ini jadi E kali A, sama dengan Q yang enclosed adalah, ya ini kita anggap bentuknya kubus gitu. Q yang enclosed adalah bagian plat yang ada di tengah sini, yang tertutup ini, jadi sigma rapat muatan persatuan luas kali A per epsilon 0. Nah, tapi sebenarnya eh, fluxnya bukan cuma ini aja, karena selain ada yang ke depan atau ke kanan sini, juga ada yang ke kiri. Jadi ini harus dikali dua. Bisa dicoret sehingga kita dapatkan medan listriknya sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Jadi ini kan sebenarnya ini dA, ini dA gitu ya. Sebenarnya fluxnya ini adalah seperti E dikali A ditambah min E dikali min A sama dengan 2 EA. Kayaknya ini kemudian tadi sebenarnya disubstitusi ke sini. Nah, itu kalau untuk plat yang tak hingga. Nah, tapi sebenarnya di sini kita baru membahas isolator aja. Akan ada perbedaan ketika kita mulai membahas hukum Gauss untuk konduktor. Kalau untuk konduktor, dia ada sifat-sifat atau syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam elektrostatika. Sebuah konduktor ideal dalam elektrostatika itu satu, di dalam konduktor E medan listrik selalu sama dengan 0. Jadi di dalam volumenya sini nggak boleh ada medan listrik. Nah, kedua, di dalam konduktor Rho rapat muatan sama dengan 0. Jadi di tengahnya di volumenya sini juga nggak boleh ada muatan. Dari 1 dan 2 kita dapat simpulkan bahwa kalau ada muatan, pasti terletak di permukaannya. Jadi di dalam sini pasti 0 muatannya, tapi di permukaannya bisa jadi ada muatan. Dan kalau ada muatannya emang pasti adanya di permukaannya. Kemudian keempat, dia ekuipotensial.
Kita tapi belum belajar potensial. Jadi dia di semua titiknya kurang lebih potensialnya selalu sama itu dah. Tapi ya kayaknya kurang relevan pada pembahasan kita karena kita masih belum masuk ke potensial. Dan yang kelima, medan listrik dari sebuah konduktor atau medan listrik di luar sebuah konduktor itu selalu tegak lurus dengan permukaan konduktor. Nah, ini sifat-sifat konduktor dalam elektrostatika. Kalau misalnya ada medan listriknya, kalau saya nggak salah, nanti dia bakal ada arusnya. Dan kalau ada arusnya, udah bukan elektrostatika lagi. Nah, kemudian salah satu hal menarik dari konduktor itu adalah karena muatannya bisa bergerak bebas, bisa terjadi apa yang disebut dengan induksi. Jadi misal di sini ya saya punya plat konduktor hitam, terus di sini ada plat isolator yang bermuatan. Nah, di sini muatannya negatif. Misal, karena di isolatornya muatannya tidak dapat bergerak, tapi dalam di konduktornya muatannya bisa bergerak bebas, maka ini akan menyebabkan muatan konduktor yang aslinya sebenarnya netral, muatan positifnya bergerak mendekat, tertarik ya. Jadi di sini jadi positif, dan muatan negatifnya tertolak. Karena muatannya emang cuma bisa ada di permukaan, jadi di dalam volume atau daging konduktornya tetap gak ada permukaan. Maaf, tetap gak ada muatannya, tapi muatannya semuanya ngumpul di permukaannya itu. Permukaan yang dekat ini akan terinduksi muatan positif, yang belakangnya akan terinduksi muatan negatif. Dan akhirnya juga tetap sebenarnya tetap netral. Atau jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan positif negatifnya itu. Jadi misalnya di permukaan sebelah sini, ini muatan negatifnya adalah min Q, muatan yang terinduksi ke sini itu adalah plus Q. Dan muatan negatif yang jadi muncul di permukaan ini juga min Q gitu. Si min Q plus Q. Jadi ini totalnya nol gitu, tapi di konduktornya juga totalnya netral atau nol. Kurang lebih begitulah. Nah, terus bagaimana ini mempengaruhi medan listrik dan hubungannya dengan hukum Gauss? Nih, misalnya kita punya sebuah bola konduktor. Dan di dalam bola konduktornya itu ada rongga yang bentuknya gak jelas. Dan di dalam rongganya ada sebuah muatan positif Q. Kemudian kita harus mencari nilai medan listrik di titik P. Titik P ini di luar bolanya ya. Nah, ini kita geser dulu aja. Nah, pertama ini kita tinjau dulu bagaimana induksi yang terjadi di sini. Jadi kan ini dalam ada muatan Q. Kita tahu bahwa muatan konduktornya akan terinduksi. Tapi cuma bisa terinduksinya kan muatannya cuma bisa muncul di permukaan. Jadi karena ini positif, pasti di sini bakal ada muatan negatif sepanjang permukaan rongga ini yang nilainya adalah min Q. Nah, tapi karena yang kesininya pergi sebesar min Q, maka muatan positifnya akan pergi ke permukaan yang sebaliknya sebesar plus Q. Jadi sepanjang ini ada muatan positif. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya total muatan di bola konduktornya tetap nol gitu. Karena
netral ya atau nol. Karena di sini min key ke sini, plus key ke sisi satunya. Jumlahnya antara plus key dan min key-nya harus sama. Nah, kemudian sekarang berarti bisa kita cari dengan hukum Gauss. Karena titik P di luar, jadi kita bikin aja permukaan Gaussiannya di luar seperti biasa. Kira-kira gini ya. Anggap ini pusatnya sama dengan pusatnya ini. Nah, gini lah kira-kira. Jadi jadinya R kita bikin permukaan Gaussian di sini. Kemudian ini yang menjadi pertanyaan tentu saja adalah key and close-nya. Kalau ininya kan sama aja ya. Integral EDA-nya sama aja. Jadi 4 PR kuadrat. Nah, tapi key and close-nya sebenarnya apa? Kalau kita lihat, misalnya di sini ada plus key, di sini ada min key, di sini ada plus key. Terus kita tambahin semuanya. Akhirnya akan sama aja. Key per 4 PR kuadrat epsilon 0. Jadi ya gitu. Sebenarnya yang pengaruh adalah besar muatan yang menginduksinya di dalam sini. Medan listriknya bakal sama aja dengan misal apa namanya muatan titik di tengah sini karena semuanya enclosed oleh permukaan Gaussian ini. Atau mungkin kita bisa juga mengatakan cara lainnya adalah muatan min key di dalam sini dan muatan titik key ini sudah seperti saling meniadakan dan yang sisa hanyalah muatan positif plus key yang tersebar di sepanjang bola ini. Ini ya, jadi karena ini juga simetris ya kan bola sepanjang permukaan bolanya. Jadi ya di sini key enclose-nya tinggal sebenarnya tinggal key aja. Key yang terinduksi karena ada muatan positif entah di mana di dalam bola ini yang menyebabkan muatan negatif terinduksi di dalam sebuah rongga di dalam bola itu yang menyebabkan muatan positif tersebar di sepanjang atau di selebar permukaan bola itu. Jadi ya seperti ini kayaknya lebih tepat. Ini nilai E-nya sebenarnya sama aja kayak misalnya kita punya muatan titik biasa ujung-ujungnya. Oke. Itu hukum Gauss untuk konduktor dan isolator. Nah sebenarnya untuk isolator juga muatannya nggak selalu tersebar merata ya. Bisa jadi fungsi R, biasanya fungsi R, eh, rho-nya fungsi R itu biasa lumayan sering muncul. Nah kemudian kita coba ke contoh soal yang kombinasikan. Jadi di sini ada bola pecel isolator di tengahnya, kemudian ada cangkangnya konduktor gitu. Eh, Bolanya konsentris atau pusatnya sama. Cangkang konduktornya ini awalnya nggak bermuatan. Terus ini jari-jarinya A, B, dan C. Nah, kemudian kita harus mencari medan listrik di daerah-daerah ini. Pertama di R kurang dari A. Nah, kemudian di sini kita udah diketahui baik rho dan Q-nya, jadi kita nggak usah repot-repot cari rho sendiri dari Q dan sebagainya gitu. Jadi untuk yang A1 yaitu R kurang dari A.
Ini kan berarti kita bakal bikin permukaan Gaussiannya di sini gitu misalnya. Menjadi R. Ini kayak tadi aja sebenarnya. Emang ini sebenarnya ada muatan terinduksi di konduktornya, tapi nggak usah kita pedulikan karena tidak enclosed, tidak dilingkupi oleh permukaan Gaussiannya. Ya kayak biasa, kayak tadi udah sebenarnya sama dengan ini deh kita bisa Q enclosed per epsilon 0, tapi kita bisa langsung pakai rho aja. 4 pi r kuadrat sama dengan, karena rho-nya udah diketahui, rho kali 4 per 3 pi r pangkat 3 volume bola Gaussian kita per epsilon 0 bisa dicoret sehingga kita dapatkan E-nya adalah rho dibagi 3 epsilon 0 kali R. Nah, kemudian untuk daerah kedua, yaitu di antara A dan B, yaitu artinya di ruang kosong ini juga biasa aja karena konduktornya belum pengaruh. Kita pakai hukum Gauss. Kali ini Q enclosed-nya adalah seluruh muatannya dari bola isolator itu. Jadi kita langsung aja pakai Q karena juga udah dikasih tahu di soalnya. Kita dapatkan E sama dengan ini standar seperempat pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, kemudian yang ketiga ini mungkin mulai menarik, yaitu di antara B dan C. Nah, kalau kita lihat antara B dan C ini kan di dalam konduktornya. Di dalam konduktor kita udah tahu dari sifatnya bahwa E pasti 0. Kemudian keempat ya, karena di tengah konduktornya kita, jadi ini kan sebenarnya di sini ada muatan terinduksi. Kalau yang di dalamnya tadi bolanya yang positif, sebesar Q, sepanjang ini ada muatan negatif terinduksi sepanjang permukaannya dengan besar min Q gitu ya. Dan karena ada muatan terinduksi itu, jadi itulah yang menyebabkan medan listrik di dalamnya jadi nol. Jadi induksi itu sebenarnya muatannya akan tersebar dalam cara tertentu supaya medan listrik di dalam konduktornya jadi nol gitu. Kemudian keempat ini untuk daerah yang di luar. R lebih besar dari C ya. Atau R lebih besar dari C, sebenarnya sama aja kayak contoh yang ini tadi ya. Ujung-ujungnya muatannya sama kayak muatan yang di dalamnya. Tapi ya ini kita bisa melihatnya kayak gini. Ini karena induksi, jadi di sini ada induksi muatan positif sepanjang tersebar di seluruh permukaannya. Nilainya plus Q. Dan kalau gini yang kita pedulikan hanyalah muatan positif yang ada di permukaannya itu aja. Karena yang di dalamnya udah seperti saling menghilangkan gitu ya. Jadi ini adalah Q langsung aja.
per epsilon 0 yang menjadi Qn close-nya adalah ini. Di ya, E sama dengan ujung-ujungnya sama kayak yang tadi. Q per 4πr kuadrat epsilon 0. Jadi sama kayak saat dirongga antara bola isolator dan bola konduktor ini. Nah, kemudian kita bisa mencari induced charge per unit area. Jadi rapat muatan persatuan luas ya di permukaan dalam dan permukaan luarnya. Nah, kita tahu kan kalau ini B, permukaan dalam dulu misalnya. Kita tahu bahwa besar muatan terinduksi di permukaan dalamnya itu adalah min Q. Dan dia tersebar merata karena ini simetris di selebar permukaan dalamnya, yaitu 4 pi jari-jari permukaan dalamnya, yaitu B kuadrat. Nah, sama juga untuk yang permukaan luarnya, cuma jari-jarinya beda. Untuk sigma C, dia positif, dan muatannya beda juga ya. Per 4 pi C kuadrat. 4 pi C kuadrat luas permukaan luar bola konduktor ini, 4 pi B kuadrat luas permukaan dalam bola konduktor ini. Jadi muatan yang terinduksinya sebenarnya besarnya sama, cuma tandanya beda dan permukaannya yang beda. Oke, terus mungkin kita bisa melihat di contoh soal lain. Ini bola isolator, tapi dia rho-nya adalah fungsi dari R. Kita harus mencari electric field medan listrik di R kurang dari A kurang dari R, kurang dari B, berarti antara kedua ini, dan R lebih besar dari B. Oke. Nah, ini kita pakai hukum Gauss seperti biasa. Nah, pertama untuk R kurang dari A itu simpel aja. Kita bikin Gauss-nya di dalam. Kayak gini ya. Gula aja seperti biasa. Sama untuk R kurang dari A. Karena dia nggak ada muatan yang dilingkupi, maka dA sama dengan 0. Di ujung-ujungnya juga ya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang kasus kedua, R di antara A dan B. Ini mungkin yang paling kompleks ya. Kita bikin Gaussian di sini. Jadi jarinya R. Ini kita dalam mencari key enclosed-nya harus berhati-hati. A sama dengan key enclosed bagi epsilon 0. Yang di suku kirinya sebenarnya kayak biasa aja. Nah, cuma yang di kanannya key enclosed-nya kita harus pakai integral. Integral rho dv. Dan volumenya ini bukan dari tengah ya, jadi batas bawahnya bukan dari 0, tapi cuma dari A sampai ke B. Maaf, cuma dari A sampai ke R. Atau lebih tepatnya dari A
sampai ya dari A sampai ke R. Kalau kita dari nol sampai ke R itu seandainya bolanya pejal, maka kita integralkannya dari nol sampai ke R. Tapi karena ini yang bermuatan cuma kayak cangkang yang tebel gitu, jadi kita integralkannya dari permukaan dalam cangkangnya sampai ke permukaan gaus kita cari. Nah, integral volume itu kan kalau di bola bentuknya bisa menjadi rho-nya tadi fungsinya adalah K dibagi R kuadrat. Integral volumenya kita ubah jadi 4 pi R kuadrat. Ini luas permukaan. Integral di R. Kita lihat nih bisa dicoret ya kuadratnya. Nah, mungkin supaya kita tidak bingung, ini diintegralkan dulu saja. Sehingga ini jadi E kali 4 pi R kuadrat. Sama dengan 1 per epsilon 0. Ini karena udah nggak ada R-nya, jadi gampang aja tinggal. Oh ya, ini terus batasnya dari A sampai R. 4. Ini jadi gini. Terus sama dengan 1 per epsilon 0. 4 pi R min A. Kemudian kita pindah luaskan. 4 pi-nya habis. Kita dapatkan E sama dengan 1 per epsilon 0. Oh iya, jangan lupa di sini ada K. Kali K R min A per R kuadrat. Dan arah vektornya R topi ya. Radial keluar. Sebenarnya harusnya dari tadi medan listrik yang ini harusnya ada vektornya sih. Cuma tadi kelupaan kayaknya. Oh enggak, tadi yang ditanya emang magnitude-nya emang hanya besarnya aja. Tapi ini kita dalam bentuk vektor kalau ini. Nah, sekarang untuk kasus 3, yaitu di luar dari itunya apa namanya? Di luar dari cangkangnya, maka muatannya yang masuk adalah seluruh muatannya. Jadi kita batas integrasinya bukan lagi dari A sampai R, karena tadi A sampai R karena permukaan Gaussiannya masih di dalam cangkangnya. Sekarang kita batas integrasinya dari A sampai B. Selain itu caranya sama. Ini Gn cross-nya adalah sama seperti tadi, integral rho dv epsilon 0 ini sama seperti tadi, jadi gini, cuma batasnya aja yang berbeda. Kalau tadi dari A sampai R, sekarang dari A sampai B. Sehingga kita dapatkan K B min A, ini langsung dimasukin aja ya batasnya. E-nya akhirnya sama dengan K per epsilon 0 kali B min A per R kuadrat. R topi. Sama kan seperti tadi, cuma
Tadi R min A, sekarang B min A. Karena tadi Gaussiannya di tengah-tengah, sekarang yang terakhir ini Gaussiannya udah di luar. Kurang lebih gitulah. Nah, kemudian mungkin kita bisa coba satu soal terakhir. Buah kabel koaksial panjang, panjang itu berarti panjangnya tak hingga ya. Membawa volume charge. Volume charge muatan volume berarti rho. Density rho on the inner cylinder. Jadi di dalamnya sini yang dikasih warna di arsir biru ini ada muatan volume rho dan uniform surface charge. Kita sebut dulu aja sigma di permukaan luarnya. Jadi yang merah ini ada muatan uniform tersebar merata sigma. Nah, kemudian kita tahu bahwa surface charge-nya negatif dan dia besarnya tertentu sehingga kabelnya secara keseluruhannya electrically neutral. Netral berarti misal eh, total muatan yang ada di dalam itu adalah Q, total muatan yang ada di permukaannya itu min Q. Nah, kemudian kita di sini harus mencari electric field-nya, medan listriknya. Sebenarnya sama aja sih kayak tadi. Kalau yang pertama di dalam silinder yang dalamnya, atau S kurang dari A. Nah, karena uniform, kalau yang tadi kan sebenarnya fungsi, makanya kita harus pakai integral. Kalau uniform, kita bisa langsung berkalian aja. Ya, jadi kita pakai hukum Gauss yang untuk pakai silinder. Jadi kita bikin permukaan Gaussiannya untuk yang pertama, kita bikin silinder di dalam sini. Seperti itu kira-kira. Sama dengan Q close per epsilon 0. Nah, ini E, luasnya tadi kan adalah luas selimutnya, yaitu 2pi, kita sebutnya apa, S ya. S dikali L sama dengan, nah di sini karena kita pakainya volume charge, jadi kita volume silinder yang ada di dalam Gauss-nya ini ya. Dalam kata lain ya volume silinder Gauss-nya dikali rho. Rho dikali volume silinder kan PR kuadrat. Oh, sorry, S kuadrat. Atau kayaknya S. L dibagi epsilon 0. L-nya bisa kita coret. Kuadratnya hilang. Sehingga kita dapatkan E sama dengan 1/2 pi epsilon 0 dikali, oh, pi-nya hilang juga, maaf. Pi-nya ikut hilang juga, jadi 1/2 epsilon 0 dikali rho S. Nah, ini masih ada sisa S-nya ya, untuk yang satu. Untuk yang dua, untuk S di antara A dan B, itu kan berarti seluruh muatan silindernya masuk. Ininya sama seperti tadi. Ininya juga sama seperti tadi. Cuma kita bukan lagi di kanannya, kita bukan lagi pakai volume silinder Gaussian yang sebelumnya, tapi kita pakai volume silinder dalam ini. Jadi ini Gaussiannya di tengah-tengah sini ya.
Ini key enclose-nya adalah rho dikali pi b kuadrat L bagi epsilon 0. Pi-nya bisa hilang, L-nya hilang. Sehingga kita dapatkan medan listriknya kalau ini adalah rho b kuadrat dibagi 2 epsilon 0 S. Oh maaf, bukan B tapi A yang dalam. Iya, maaf. Harusnya A. A kuadrat rho A kuadrat. Itulah. Ini arahnya S-topi jari-jari silinder ya. Karena kita sebenarnya sini disuruhnya cari vektor. Tapi saat ngitungnya sih nggak usah terlalu dipikirkan dulu ya. Cuma pastikan aja arahnya di akhir aja nggak terlalu masalah. Kemudian yang ketiga itu adalah di luar kabelnya. Sama kayak tadi. Cuma kan tadi sudah dibilang bahwa kabelnya secara total netral. Artinya key enclose-nya adalah 0. Maka E-nya juga adalah 0. Nggak ada medan listriknya. Oke. Terus mungkin kalau misal disuruh ngeplot, ini plotnya kira-kira seperti ini. Kalau yang soal ini ya. Di dalam dia berbanding lurus sama S. Ini E, ini S. Dalam dia berbanding lurus. Kemudian dia berbanding terbalik. Dibagi 1/S. Jadi gini. Terus kemudian ini adalah batas A. Kemudian begitu dia keluar dari kabelnya langsung jadi 0 gitu ya. Sedangkan kalau yang ini tadi, kan juga sebenarnya ditanya untuk ngeplot. Ini plotnya adalah seperti ini. Ini E, ini R. Jadi dia saat di tengah rongganya dia 0, itu dia sampai ke A, dia jadi kayak gini. Dan begitu keluar dari B, dia jadi berbanding terbalik dengan kuadratnya R kayak biasa. Kayak gini jadi. Nah, kurang lebih gitulah plotnya. Jadi ini tergantung hubungannya dengan pangkatnya R lah, terutama tentang kalau bentuk plotnya bagaimana itu. Oke, jadi mungkin segini dulu aja tentang hukum Gauss dan muatan induksi dan konduktor. Ini referensi yang dipakai termasuk sumber soalnya, The Halliday, Survey, sama Griffiths. Mungkin bisa dilihat kalau mau mendalami lebih lanjut. Baik, sekian dan terima kasih.